Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adal amanah wa nasahal ummah wa jihada fillahi haqqa jihadi. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya. Pada kesempatan siang ini Allah pertemukan kita dengan spirit yang sama, dengan spirit Al-Quran, dengan spirit keistimewaan, dengan Al-Quran yang pastinya akan menjamin siapapun yang mendekatinya mulia dan siapapun yang menjauhinya terhina. Kita bersyukur Allah pertemukan kita, kumpulkan kita di rumahnya yang mulia, di tempat yang istimewa. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa siapapun yang berkumpul di tempat ini adalah pilihan-pilihan Allah dan memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya. Kita berharap semoga nama kita, nama keluarga kita, nama orang tua kita, nama anak cucu kita, dan orang-orang yang kita cintai kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Wabil khusus kita berharap semoga kita kelak mendapatkan syafaat Al-Quran insyaallah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para guru kami, alhamdulillah Ustaz Dr. Jiji Zainuddin, pimpinan Pusat Persatuan Islam. Guru kami juga, saya merasakan gemlengan beliau yang luar biasa. Maka Wadil Quran tidak terlepas dari inspirasi nasihat-nasihat beliau. Dan jajaran dari tingkat PC, PD, PW sebanten yang kami hormati, serta Tashkil pimpinan pusat. Alhamdulillah Ustaz Budiman dari PD Persis Tangerang. Masya Allah, saya yakin pikiran tenaga beliau itu kayaknya hanya untuk bagaimana membantu Wadil Quran. Support beliau sangat luar biasa, sehingga wasilah orang-orang baik banyak yang terfasilitasi oleh beliau. Salam, alhamdulillah. Ustaz Dr. Lutfi, insyaallah, alhamdulillah. Wisuda tahun kemarin kita masih dihadiri oleh ayahanda Ustaz Aceh Zakaria. Dan masjid ini alhamdulillah beliau juga yang kemudian meletakkan batu pertamanya. Maka sebuah kebahagiaan bagi kami ketika keluarga beliau, pelajar beliau hadir di tempat ini. Semoga ini menjadi jariah juga untuk Allah yarham Ustaz Aceh Zakaria dan guru-guru kita di pimpinan Pusat Persatuan Islam, orang-orang tua kita semuanya. Juga alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus cabang. Kalau tadi disebutkan ada 14, sebetulnya ada 15. Karena tadi yang menyampaikannya tidak hadir di yang ke-15-nya. Jadi cabangnya ada 15, pusatnya ada 1. Ya. Kita sengaja bikin pusatnya 1. Ya, alhamdulillah. Ini juga merupakan supporting terhadap Wadil Quran dari berbagai cabang, masya Allah, dengan daya juang yang luar biasa. Ahlan wa sahlan ayahanda Bapak Haji Soleh Asnawi, masya Allah, terima kasih banyak. Wadil Quran tidak hanya punya masjid, tapi juga punya jalan. Atas wakaf dari beliau jalannya, kita doakan semoga menjadi jariah insya Allah untuk beliau dan keluarga. Alhamdulillah, jalannya jadi jalan Wadil Quran.
Masya Allah. Juga para persistri PC, terutama dari PD di bawah bimbingan Bunda Mardia, Masya Allah, yang tidak henti semalam entah sampai jam berapa ya. Saya aja nyampainya jam 2. Masya Allah. Pak Irwan, ketua panitia merangkap pelaksana apapun yang belum beres. Masya Allah. Sampai bikin plan, masa plan, pokoknya gimana ini masjid bisa dipakai hari ini, harus diresmikan hari ini. Kalau kemarin Bunda Bu Hadia Mahmuda bilang, ini masa masjid ini mau diresmikan kayak begini adanya, ya kayak begini aja dulu adanya. Karena nanti dengan adanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua pasti akan jadi pikiran. Jadi biar Pak Irwan gak mikir sendiri. Kalau saya kan cuma punya keinginan. Saya punya keinginan. Ketika kemarin mau dibangun masjidnya 1 lantai dengan ukuran yang cukup kecil, saya bilang mendingan gak usah. Saya pinginnya 2 lantai dan besar. Ya, bukan karena apa? Rumusnya adalah fasilitas kalau sudah jadi kebutuhan pasti ada. Dan kita sudah pasti butuh. Karena setiap bulan penutupan dan pembukaan santri kita 350 sampai 400. Dan selama ini dilakukan di asrama putri, di aula asrama putri. Yang pasti santri putrinya juga merasa risih, santri putranya juga merasa senang kelihatannya. Tapi saya yakin risih juga. Masya Allah, alhamdulillah. Juga kami aturkan terima kasih ya, kepada para aparatur pemerintah dari mulai RT, RW, lurah, camat hingga Pak Wali Kota. Masya Allah, ketika saya kabari pertama kali beliau langsung support ya, tidak hanya support tapi dengan materinya juga, alhamdulillah. Dan beliau menyampaikan ucapan mohon maaf tidak bisa karena harus ada hal yang memang tidak bisa ditinggalkan, tapi alhamdulillah mengutus wakilnya ya, Bapak Haji Filan, insyaallah. Kami ucapkan terima kasih termasuk Dinas Perkim. Selain Bapak Haji Soleh, kemudian juga ada Pak Hendri yang mewakafkan tanahnya untuk jalan. Juga alhamdulillah sama Dinas Perkim dibuatkan jalannya. Jadi lengkap sudah. Ketika bekerja sama, maka menjadi sebuah amal soleh yang istimewa, insya Allah. Juga kami hormati yang kami muliakan keluarga besar dan juga salah satu dari partner Pondok Tahfidzul Quran adalah Istana Quran Indonesia. Yang kami hormati guru kami, yang saya sendiri belajarnya kan lulus-lulus, belajar tahsidnya sama beliau, Ustaz Dr. Andori. Masya Allah. Gara-gara gak lulus itulah saya kemudian berpikir, minimal kalau saya gak lulus yang lain mah harus bisa ngaji. Andai saya di waktu usia mereka gak hafal Quran, mereka harus hafal Quran. Biar penyesalan ini gak sampai diwariskan. Kayaknya rugi kalau kita kemudian mewariskan penyesalan-penyesalan yang kemudian raihan kita tidak dapatkan. Dan juga seluruh para muhsinin, Bapak Haji Sumira, Bapak Haji Siregar, dan kemudian banyak sekali para muhsinin yang saya yakin setiap kontribusinya tidak pernah luput dari pandangan dan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hanya bisa mendoakan semoga semua para muhsinin dari mulai mengcover kebutuhan operasional yang hampir 200 juta setiap bulannya, sampai kemudian kebutuhan pembangunan asrama, pembangunan masjid. Cuman saya yakin bahwa karena penghafal Quran itu Rasulullah menyebutkan ahlul Quran ahlullah wa khasatuh, bahwa penghafal Quran itu orang yang mengamalkan Quran, yang memahami Quran, yang hidupnya bersama Quran itu adalah ahlullah, dianggap oleh Allah keluarga. Wa khasatuh, dan khasnya Allah, orang khasnya Allah, orang spesialnya Allah, orang-orang elitnya Allah.
Oleh karena itu saya yakin siapapun yang berkontribusi memang sudah Allah pilih mereka, bukan orang sembarangan. Allah pilih dengan segala keistimewaan dan apresiasi pahala yang Allah sudah siapkan, insya Allah. Juga kami berterima kasih kepada Institut Kemandirian Dr. Duafa yang alhamdulillah santri-santri kami bisa menjalankan training skill. Ada 13 skill yang ditrainingkan, dari mulai potong rambut, digital marketing, sampai pengolahan kayu, memasak dan lain sebagainya. Dan itu kami bekali mereka hafalan Quran, tapi juga harus punya skill. Sampai mungkin nanti juga kita akan melaksanakan program training kebersihan sertifikat nasional barangkali. Dan kemarin sudah ikut ya Bu Adi. Ya, program kebersihan. Jadi nanti bersih-bersih masjid pun harus serius. Masa kalah sama mall? Insya Allah. Jadi nanti santriwan Al-Quran kalau disuruh jadi marbot masjid, marbotnya profesional. Ya. Dan nggak usah dipikir bayarannya, karena Allah sudah siapkan. Insya Allah. Dan juga spesial kami juga sampaikan terima kasih kepada Tanur. Masya Allah. Kemarin saya hanya menyampaikan bahwa ketika masjid ini sebegini adanya, kemudian karena mau tidak mau kita harus meresmikan masjid ini, karena akan kita pakai untuk wisuda. Saya sampaikan insya Allah, mudah-mudahan saya sampaikan kepada Syekh Abdullah. Syekh mohon doanya, mudah-mudahan nanti khusus untuk program Ramadan, daurah Ramadan ini kita akan hadiahkan mereka umrah. Sambil saya juga bingung dari siapa ya. Tapi ya saya sampaikan, alhamdulillah hari Ahad saya bilang begitu. Mungkin karena dari Syekh Abdullah Sajarohnya hatinya bersih seorang ulama, ketika mengaminkan Allah pun kemudian mengabulkan. Hari Selasa saya kemudian diundang ke Tanur, level Tanur, dan beliau kemudian menyampaikan saya siapkan 3 hadiah umrah untuk santri yang wisuda. Takbir. Yang ikhwan 1, yang akhwat 1, dan yang satunya pengabdian terbaik. Dan nanti hadiah untuk Ramadannya ada lagi, insya Allah. Masya. Dan nanti setiap bulan akan diumrahkan juga ada hadiahnya lagi. Masya Allah. Kita ternyata diapresiasi oleh Allah. Apa yang kita inginkan, seolah-olah Allah mendengarkan, dan kita tidak pernah terbesit dengan cara apa. Tetapi kita yakin bahwa Allah punya 1000 cara untuk menunaikan hajat setiap hamba. Ternyata yang namanya keinginan itu gratis. Dan Allah SWT sudah mengabulkan, tidak ada yang tidak mungkin. Ini barangkali karena tadi saya disampaikan 10 menit ya. Kita ingat, mudah-mudahan Wadil Quran ini kehadirannya seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman, ya Allah berikan kami ilmu. Ilmu yang bisa diamalkan, bukan ilmu yang hanya sebatas di kepala, tapi ilmu yang betul-betul menjadi amal. Ma'amila bima'alima Allamahullahu ilman ma la ya'lam. Siapapun yang mengamalkan ilmunya, yang tak tahu Allah tambahkan. Maka di Wadil Quran saya wajibkan siapapun yang hafal, yang sudah mungkin berapapun juznya harus diselesaikan dalam sehari, disetorkan dalam sholatnya. Kalau dia kemudian hafal mungkinnya 5 juz, maka 5 juz setiap hari harus disetorkan dalam sholatnya. Andai kemudian sholat wajib, sholat rawatibnya nggak selesai, harus diselesaikan dalam sholat duha dan sholat malamnya. Dan baru kemudian dia sambil menghafal ayat-ayat yang barunya. Karena lain syakartum lazidanakum. Kalau diamalkan apa yang sudah dihafalkan, pasti Allah akan tambahkan hafalannya. Itu rumus. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa, walhidni bisolihin. Ya Allah, kami mohon untuk dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Andai kemudian amalan kami berkurang, mungkin teman-teman kami itu yang mencari kami. Andai mungkin kita semua tidak cukup amal, tidak cukup pahala untuk mendapatkan surganya, kita berharap salah satu di antara penghafal Quran ini ada yang mencari kita dan kemudian memberikan syafaat. Kita berharap semoga kita terhimpunnya, seberapapun kontribusi kita dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan apapun yang kita bisa berikan. Wadil Quran dihadiahkan untuk umat Islam, dihadiahkan untuk umat Islam, tidak untuk diperjualbelikan dan tidak untuk dibayar. Kenapa? Sayang sekali siapapun yang masuk di Wadil Quran tidak boleh menghafal sebelum khatam dalam 2 hari tilawah 30 juz. Jadi harus
15 juz. Sekarang santri Wadil Quran ada 400, alumninya sudah lebih dari 4.000. Kalau 400 santri tidak boleh menghafal sebelum khatam tilawahnya, berarti dalam 2 hari ada 400 kali khatam. Ada 400 kali khatam. Kalau dalam 2 hari 400 kali khatam, berarti dalam 1 hari 200 kali khatam. Kalau dalam 1 hari 200 kali khatam dari 400 santri itu, seberapa pahalanya? Seberapa pahalanya? Seberapa pahala 200 kali khatam? Kalau Allah kemudian menyatakan tidak boleh masuk surga sebelum khatam baca Quran 100 kali khatam, kayaknya yang di sini agak berat. Maka Wadil Quran dihadirkan dan kita sungguh sangat bahagia ketika Rasul menyatakan man zahaza ghazian faqad ghaza. Memfasilitasi orang perang dapat pahala perang, memfasilitasi orang saum walaupun dengan seteguk air dia dapat pahala saum. Maka memfasilitasi orang menghafal Quran dapat pahala sejumlah setiap huruf yang mereka baca. Kalau 200 kali khatam itu gampang saja untuk mengcopy paste pahalanya. Dengan cara apa? Andai mereka harus makan 3 kali sehari dan 1 kali masaknya, kalau untuk 400 itu 40 kilo, 40 kilogram, 40 kilo beras, maka 3 kali 1,2 kintal, 120 kilo beras bisa mengcopy paste pahala 200 kali khatam bacaan. Sangat mudah. Berapa harganya? Harganya cuma 1 juta. Kalau saya ingin mengcovernya 100 kali khatam saja, silakan 50 kilo, cukup. Ya. Maka inilah hadiah terbaik untuk umat, dan kami insya Allah harus mengambil resiko itu. Dan alhamdulillah dulu ada orang yang berpikir paling juga Wadil Quran bertahan hanya 1 bulan atau 2 bulan. Kenapa? Kebutuhannya pasti hampir 200 juta, sementara muhsinimnya, donaturnya sampai hari ini belum ada yang menyatakan saya siap 1 bulan 100.000. Tidak pernah saya dengar ada orang yang siap 1 bulan 100.000 apalagi 1 juta. Kita biarkan aja sama Allah, dan Allah lah dia yang bekerja. Saya nggak bisa fundraising, nggak bisa nyari-nyari duit, nggak bisa saya nyari-nyari duit. Biarlah Allah yang kemudian menggerakkan hatinya, dan 99% nyari saya tidak pernah kenal siapa orang yang berdonasi itu. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih itu. Wahibni bisolihin. Hendaklah kita mempererat diri menjadi bagian dari yang orang-orang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Mudah-mudahan kita dapat bonus nanti kalau sudah mati menjadi cerita-cerita baik, orang mengenang kebaikan-kebaikan kita. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan kita diberi hadiah surga yang tertinggi insyaallah. Lebih kurang saya mohon maaf, dan tidak ada ungkapan yang bisa kami ucapkan kecuali jazakumullahu khairan katsira kepada semuanya, kepada panitia, kepada semua. Ini panitia tapi juga mereka wisudawan juga. Panitia mereka wisudawan juga. Jadi pokoknya kita kerjakan bareng-bareng, kita kerjakan sama-sama, kita jadi panitia, kita juga jadi wisudawan. Insya Allah berkah. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan, insya Allah. Madu fasayallah. Apa yang bisa kita lakukan, maksimalkan, nanti Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Insya Allah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.